Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat, tanpa kendala juga. Oke, tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oke, minta tolong dibantu pimpin doa ya, Mbak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih ya, Mbak. Oke, selanjutnya Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian. Nanti kalau Ibu panggil nama kalian, silakan angkat tangan ya. Nadifa? Oke. Alia? Alin? Yang terakhir Indana? Oke. Berarti hari ini hadir semua ya anak-anak. Nah, kalau gini kan dilihat itu lebih enak ya. Kalian juga pasti lebih nyaman untuk belajarnya. Kalian juga pasti akan lebih semangat dan fokus untuk pembelajaran hari ini. Gimana? Masih semangat nggak? Semangat, Bu. Sudah siap tapi kok masih lemes ya? Gimana kalau Ibu ajak kalian ice breaking? Biar kalian lebih semangat, lebih fokus lagi mengikuti pembelajaran pada hari ini. Gimana, mau? Siap, Bu. Oke, berdiri yuk. Cari tempat yang nyaman dan aman ya untuk melakukan ice breaking. Oke, jangan terlalu berdempetan. Nama ice breakingnya yaitu lawan kata. Jadi kalau Ibu bilang panjang, tangan kalian gini ya. Gimana? Coba. Kalau Ibu bilang pendek, tangan kalian gini. Oke, Ibu contoh dulu ya. Nanti kalian ikuti juga ya. Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Oke, Ibu lakukan sekali lagi ya, lebih cepat lagi temponya. Oke, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Wah, sip, kita tepuk tangan dulu. Bisa duduk kembali ya anak-anak. Kita akan mempelajari terkait siklus akuntansi perusahaan dagang. Namun sebelum itu, Ibu akan mengulas lagi nih terkait pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak terkait apa pengertian dari perusahaan dagang yang bisa? Ya. Jadi untuk perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya itu membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Bagus sekali, apa yang sudah disampaikan tadi sudah benar ya. Oke, jadi hari ini kita mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang yang mana di sini Ibu juga sudah menampilkan sebuah gambar yang ada di layar, yang ada di depan kalian. Di sini pada gambar tersebut itu menunjukkan dari perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Nah, Ibu minta kalian mengklasifikasikan terkait 6 gambar tersebut, mana yang termasuk ke dalam perusahaan jasa dan mana yang termasuk ke dalam perusahaan dagang. Yang bisa silakan langsung angkat tangan. Ya, silakan. Jadi untuk Superindo, Toko Madura, Toko Bangunan merupakan contoh perusahaan dagang, sedangkan bengkel, penjahit, dan fotokopi merupakan contoh perusahaan jasa. Betul sekali, apa yang sudah disampaikan tadi pengklasifikasiannya sudah sangat benar sekali. Baik, setelah kalian memahami dan mengetahui pengertian dari dokumen sumber dan dokumen pendukung, sekarang apakah ada yang bisa menyebutkan jenis dari dokumen sumber dan dokumen pendukung? Saya, Bu. Kalau dokumen sumber itu ada kwitansi, nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit. Sedangkan untuk dokumen pendukung itu ada surat pesanan, surat penerimaan barang, dan juga surat retur. Jawaban yang sangat bagus. Jadi ada banyak sekali ya jenis dari dokumen sumber dan dokumen pendukung. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan kegunaan dari masing-masing jenis dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Yang pertama ada dokumen sumber.
ada kwitansi, di mana kwitansi ini digunakan untuk bukti resmi bahwa telah terjadi pembayaran, artinya uang itu sudah diterima. Contohnya itu ketika kalian beli motor, itu kalian DP dulu, nah itu memakai bukti kwitansi ini. Lalu ada dokumen pendukung. Ada purchase order atau PO yang digunakan untuk mencatat pemesanan barang dari pembeli kepada penjual dan digunakan dalam jumlah pembelian yang besar. Kemudian ada surat penerimaan barang atau receiving report, yang mana surat ini itu digunakan untuk mencatat bahwa barang tersebut sudah diterima dalam kondisi dan jumlah yang sesuai, dan biasanya dibuat oleh bagian gudang ketika menerima stok barang. Baik, sekarang apakah ada yang bisa menyebutkan ada berapa jenis jurnal di dalam perusahaan dagang? Ada 20, jurnal umum dan jurnal khusus. Ya, benar sekali. Jadi di dalam perusahaan dagang kita mencatat transaksi ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, di dalam jurnal khusus ini kita mencatatnya ke dalam 4 jurnal, dibagi menjadi 4 jurnal. Ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, lalu ada jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan. Nah, di depan sudah ada soal latihan. Apakah ada yang bisa menjawab? Dokumen transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal apa? Masuk ke dalam jurnal penjualan. Benar. Jadi benar ya, account receivable di sebelah debit, sales of merchandise dan fat out di sebelah kredit. Untuk hari ini studi kasusnya ada di LKPD ya. Nah, untuk pengerjaannya Ibu minta untuk satu kelompok bisa 5 orang. Nah, jadi anak-anak bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk pengerjaannya bisa dilakukan poin A sampai poin C saja. Ibu beri waktu 10 menit untuk pengerjaannya. Lalu Ibu minta satu kelompok dari antara kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Bagaimana anak-anak terkait tugasnya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sama. Nah, di LKPD-nya itu sebelum kalian mengerjakan tugas studi kasusnya ini, kalian bisa baca terlebih dahulu ketentuan yang ada di LKPD-nya. Baik, kalian bisa mulai mengerjakannya dari sekarang. Baik, kalau di transaksi 1 ini masuknya ke jurnal apa? Jurnal pembelian. Oke, kalau transaksi kedua masuknya ke jurnal? Baik, oke dilanjutkan ya anak-anak. Gimana? Apakah ada masalah? Untuk transaksi kedua masuk ke jurnal apa? Oke. Dan untuk transaksi ketiga masuk ke jurnal? Iya. Baik, oke bisa dilanjutkan ya. Baik anak-anak, waktunya tinggal 1 menit lagi. Baik, apakah sudah selesai? Oke, Ibu minta satu kelompok di antara kalian untuk presentasikan di depan. Siapa yang mau? Kelompok 2, Bu. Baik, untuk kelompok 2 silakan presentasikan ke depan. Dan untuk teman-teman yang lain bisa diperhatikan ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan
kasih untuk kelompok 2, bisa dipersilakan duduk. Nah, bagaimana anak-anak? Dari presentasi dari kelompok 2, apakah ada yang berbeda atau ada sanggahan? Kelompok saya, Bu. Boleh. Kelompok saya itu berbeda pada PKK transaksi tanggal 25, yaitu kelompok kami berbeda dengan kelompok 2. Di kelompok kami yang dicatat adalah prefer di debit dan cash di kredit sebesar 5 juta. Baik. Baik anak-anak, karena ada perbedaan nih antara kelompok 2 dan kelompok 1, Ibu akan membahas terlebih lanjut mengenai transaksi ke-10. Ibu buka terlebih dahulu ya jawabannya. Nah, pada transaksi ke-10 yaitu di tanggal 25 Mei. Apakah terlihat yang Ibu bold? Terlihat. Nah, untuk jawaban kelompok 2 itu tadi price-nya di cash in bank-nya di debit dan price-nya di kredit ya? Nah, sedangkan jawaban kelompok 1 price-nya itu di debit dan cash-nya itu di kredit. Nah, anak-anak bisa perhatikan lagi mengenai transaksi ke-10. Di situ berbicara bahwa pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, kata-kata mengambil uang itu berarti ada kas yang keluar, ada kas yang dikurangi. Jadi di sini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, di mana di tanggal 25 Mei yaitu Tuan Sukses mengambil kasnya untuk keperluan pribadi yaitu prive. Nah, jadi prive-nya di debit dan kasnya di kredit. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh kelompok 1. Nah, apakah ada lagi perbedaan? Tidak ada ya. Baik, untuk yang masih salah bisa diperbaiki lagi, dan yang sudah benar bisa langsung dikumpulkan di Google Classroom. Bisa dikumpulkan oleh perwakilan kelompoknya saja ya. Oke, baik. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, sekarang kita akan melakukan post test. Oke, silahkan disiapkan handphonenya. Untuk mengerjakan post testnya, sudah dibagikan link di grup WA atau kalian bisa scan barcode di depan ya. Waktu pengerjaannya 5 menit. Silahkan dikerjakan dan dijawab dengan benar dan dengan tepat. Semua sudah siap? Siap. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan sesuai materi yang telah diberikan tadi ya. Ada yang merasa kesulitan? Oke, berarti benar-benar memahami materi tadi yang sudah diberikan ya. Oke, masih banyak ya waktunya. Oke, baik. Waktunya sudah habis ya. Sudah semua kan? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan cek siapa saja 3 anak yang mendapatkan nilai tertinggi. Yang pertama ada Keisha. Yang kedua ada Ananda, dan yang ketiga ada Renata. Beri tepuk tangan untuk mereka semua. Oke, cukup. Sekarang dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan? Saya jadi paham terkait apa itu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Oke. Saya jadi tahu perbedaan antara jurnal umum dan juga jurnal khusus. Kalau saya jadi mahir dalam pencatatan jurnal khusus, Bu. Oke, bagus sekali ya. Itu tandanya kalian sudah memahami sangat betul materi hari ini ya.
Dan sekarang, apa kesimpulan yang kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dokumen transaksi perusahaan dagang memiliki peran yang sangat penting dalam catatan akuntansi. Dokumen transaksi seperti faktur, nota, kwitansi, dan cek bukan hanya sekedar bukti jual beli, tetapi juga mencerminkan keteraturan, kejujuran, serta tanggung jawab dan menjalankan usaha. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Dari teman-teman lainnya ada yang mau menambahi? Saya mau. Ya, silakan. Selain itu, pemahaman tentang dokumen transaksi mengajarkan kedisiplinan dan ketelitian, membantu mencegah kesalahan atau kecurangan, serta mempermudah proses audit. Penggunaan dokumen yang baik memberikan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan efisien, baik itu untuk perusahaan besar maupun usaha kecil. Oke, jawabannya sudah bagus-bagus sekali dan sudah cukup lengkap ya. Nah, sekarang kenapa kita harus memahami siklus akuntansi perusahaan dagang? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Untuk memahami siklus akuntansi itu membantu perusahaan dagang mencatat transaksi secara terorganisir. Nah, memastikan laporan keuangan yang dibuat itu akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, siklus akuntansi membantu perusahaan menjaga transparansi, disiplin, dan memastikan bahwa mereka itu memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Oke, jawaban yang betul sekali ya. Berarti kalian semua sudah paham ya bahwa siklus akuntansi perusahaan dagang itu sangat penting. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, bagaimana pertemuan hari ini? Menyenangkan, Bu. Oke, sangat antusias ya. Apakah masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang belum dipahami? Tidak, Bu, sudah jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas. Nah, untuk latihan di rumah, Ibu akan memberikan tugas individu pada Google Classroom. Nanti silahkan dicek, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai waktu yang tertera di Google Classroom ya. Kita akan bahas minggu depan. Dan untuk minggu depan kita akan menyusun neraca lajur. Jadi Ibu minta kalian pelajari terlebih dahulu materi yang mengenai neraca lajur di rumah ya. Oke, seperti biasa nanti di awal pertemuan Ibu akan memberikan pretest. Jadi wajib untuk belajar dulu ya. Oke, baik. Tidak apa-apa jika beberapa dari kalian masih ada yang merasa kesulitan di materi kali ini. Yang terpenting jangan takut gagal, karena kegagalan merupakan bagian dari proses belajar. Yang terpenting sekarang kita harus berusaha dengan giat belajar, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, untuk menutup pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Apabila Ibu tadi ada kesalahan dalam penyampaian atau sikap Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufik